sahabat Kompas.com, Ira Gita Semiring kembali lagi menemani kalian semua dalam acara Hype Talk. Dan pastinya aku nggak sendirian. Hari ini aku ditemani oleh para pemain dari film Hari ini akan kita ceritakan nanti. Terima kasih, ini narasumber yang peka sekali ya terhadap MC yang matanya minus dan tidak kelihatan itu mati lagi ya kan. Oke. Ya, hari ini apa kabar semuanya teman-teman? Sehat, Baik, alhamdulillah. Teman-teman lagi. Akrab ya? Iya. Di sini sudah aku mungkin boleh memperkenalkan diri dulu kalian masing-masing dan menyapa sahabat Kompas.com semua yang ada di rumah. Dari Kak. Hai sahabat Kompas.com, aku Yunita Siregar. Di film ini aku berperan sebagai Ajeng Muda. Aku Jordi Pranata berperan sebagai Narendra Muda. Aku Agrat Lydia berperan sebagai Rika. Aku Ira Gita berperan sebagai MC di sini ya. Oke ya, hari ini kita akan cerita di balik layar. Hari ini akan kita ceritakan nanti. Jadi hari ini apa nanti? Hari ini. Hari ini. Ya, Oke, hari ini. oke. Kita akan ceritakan hari ini akan kita ceritakan nanti. Keren. Bisa. Jadi reaction ya. Ya, betul. Reaction. Betul. Tapi sebelum kita ngobrol-ngobrol soal filmnya, aku mau kenal lebih dekat dengan maaf ya, aku grogi. Dengan para pemain ya. Jadi aku mau tanya-tanya dulu nih. Bagaimana sih teman-teman yang dari awal meniti karir di dunia perfilman? Dari siapa dulu? Kakak-kakak ini. Kak Agla boleh? Tulisannya sih Yunita Siregar. Iya lagi. Benar, silakan. Dari Kak Yunita ya boleh. Aduh, aku pertama kali banget mulai itu aku umur 2012 itu. Umur 2012. Ya, lagi ngitung. Tua juga ya 2012 Iya kan? Kayak aku 18 tahun. Oh 18 tahun 2012. Mulai Oke. 18 tahun. Aku alhamdulillah waktu itu dapat kesempatan langsung syuting sebuah sinetron gitu yang cukup panjang dan kayaknya pada saat itu lumayan hits pada saat itu. Waktu ABG kan. Langsung booming ya Prime gitu. time ya waktu itu ya. Alhamdulillahnya. Keren. Iya, terus pertama kalinya aku dapet charge untuk syuting di Paris 2 bulan. Kayak anak kuliahan yang kayak tiba-tiba syuting gitu. Gitu sih aku. Lumayan lah udah kayak sekarang aku umur berapa sih? 19 tahun ya. Lumayan lah udah mungkin udah sekitar berarti lebih dari 10 tahun. Lebih dari 10 tahun. Berarti langsung ke acting gitu ya Kak ya? Iya, terjun payung. Sebenarnya aku modeling dulu sih. Terus waktu itu di Oke. kampus aku tuh di UI ada pemilihan UI Fashion Week. Hmm? Kebetulan aku tidak kepilih karena kan aku agak bogel Oh, dibanding oke. model-model yang lain. Iya. Tapi ternyata di situ ada salah satu manajer aku pada saat itu kayak anak ini ada potensi gitu. Jadi akhirnya aku diajaknya syuting. Oh, Oke, dan langsung mendapatkan peran itu ya. Iya, Oke. Keren. Kalau- aku Kak Jordi, aku manggilnya kakak apa abang apa? panggilnya namanya sih? Adek. Abang. Adek Jordi. Emas. Iya, kalau Jordi gimana? Aku tuh terbilang baru kayaknya deh. Oke. Aku baru tahu industri ini tuh ada itu di tahun 2018. 2018. 2018 aku start dari sekolah acting awalnya. Oh, ikut sekolah ya? Mungkin sebelumnya aku lebih akrab ke balik layar. Oh. Dari tahun 2016 itu aku sempat jadi kru. Aku Kru. sempat kerja setahun di media, Oke. jadi talent koordinator, Wow. telco. Telco. Keren loh. Kamu juga baru tahu. Iya baru tahu. Knew it. Terus setelah itu aku coba jadi kru wardrobe film Pertaruhan waktu itu. Oh, kamu wardrobe-nya? Aku wardrobe-nya. Wow. Aku wardrobe-nya itu. Jadi emang nyobain di balik layar, akhirnya di 2018 baru memberanikan diri di depan layar. Oh, oke. Dari sekolah acting dulu, ketemu manajer, dan sampai sekarang sama mereka. Iya. Itu berarti memang kamu apa ya, dari belajar sampai sekolah juga itu memang udah Sebetulnya suka nggak- banget sama acting apa gimana? sebetulnya lebih kayak saya tahu tidak bisa acting gitu. Oh, Makanya oke. kayak mau join ke industri ini nggak mungkin nol deh kayaknya. Hmm. Karena udah keren-keren semua nih yang ada. Terus ada beberapa temen yang kayak, lu coba ikut kelas acting sih. Terus, oh acting tuh ada sekolahnya ya gitu. Oh, oke. Coba cobain gitu. Kan lu udah nggak pengangguran nih ya gitu. Hmm. Oh iya boleh gitu. Terus ikut ternyata jatuh cinta di situ. Tunggu, ini sekolah dulu atau ini dulu? Apa jadi kru tadi dulu? Kru dulu, Oh, kru dulu. baru ikut sekolah acting, terus baru kerja depan layar.
Tuh, kok bisa jadi kru tuh gimana ceritanya? Apa memang ikut-ikut aja dulu dari awal? Aku kan kuliah jurusan ilmu komunikasi. Oh, Jadi oke. lumayan dekat sama marketing, broadcasting tuh lumayan familiar lah kayak ya media gitu. Terus kerja di media waktu itu di salah satu stasiun TV swasta di Jakarta. Akhirnya tahu tuh dunia balik layar. Oh, ada kreatif, ada talent koordinator, ada sutradara segala macam. Cuman nggak tahu gimana caranya buat kerja di depan layar kan. Makanya teman-teman nyuruhnya udah lu ikut sekolah acting aja dulu, siapa tahu ada link di sana segala macam gitu. Dan alhamdulillah sampai sekarang terkenal sekali ya di kalangan Heidi cewek-cewek, remaja-remaja masa kini gitu. Gila. Schedule full. Aduh, pusing. Oke. Kalau kakak gimana kak? Kalau aku dengar kan dulu sama lah kayak aku ya, kayak model-model gitu. Seangkatan. Iya. Enggak bercanda loh. Nanti aku dihujat. Kalau dari kak, aku mulai awal banget itu Gadis Sampul. Gadis Sampul. Kan kita seangkatan Gadis Sampul. Kayaknya sampulnya beda ya Sampul belakang. Sampul belakang. Itu aku pas aku SMA. Terus udah gitu pas kuliah tuh mulai syuting FTV, iklan gitu sambil kuliah. Terus lulus kuliah, aku pindah ke Singapura 6 tahun. Itu tahun berapa kak? Aku tuh lulus kuliah 2000. Enggak boleh. 2008. Kenapa? Iya 2008. 2008. Kamu di mana 2008? Aku 2008 baru masuk SMA. Sama Iya kan? aja. 2008 tuh aku pindah ke Singapura, terus aku baru balik lagi tuh 2014 pindah ke Jakarta. Jadi baru mulai syuting lagi tuh tahun 2015. Awalnya juga bukan syuting, kayak photoshoot buat iklan, terus syuting iklan Komersil gitu. ya? Komersil, karena aku kayak males kalau syuting tuh lama gitu. Terus dulu aku pernah stripping juga zaman kuliah tuh, aku nggak suka kayak banyak nunggu di lokasi gitu-gitu, kayak nggak mau syuting lagi, maunya udah aja yang photoshoot sehari-sehari gitu. Cuma terus akhirnya kejebur lagi aja udah gitu. Itu akhirnya acting pertama kali lagi setelah dari Singapura itu tahun berapa kak? Tahun 2016 kayaknya. Langsung film atau ada TV series di salah TV satu series. stasiun TV. Oh, stasiun TV. Iya, waktu itu belum Waktu itu belum gitu ada ya. Iya, belum. benar. Masih seriesnya tuh di TV gitu. Benar. Itu sih, terus udah gitu akhirnya host buat TV segala macam. Terus film layar lebar pertama aku tuh nanti kita cerita tentang hari ini. Jadi puzzle yang pertama dari Universe NKCTHI itu film pertama aku. Meant to be. Ini berarti udah film ke berapa yang sekarang yang Hiya Kecen ini? Hiya Kecen ini ke-8 ya. Dari kalau NKCTHI itu tahun berapa ya kalau nggak salah? Tahun yang 2020. 2020. Ini berarti membuka banget, iya sangat. Langsung terjun ke dunia acting. Jadi suka atau gimana kak? Kan tadi awalnya katanya, aduh syuting males gitu. Jadi waktu kuliah tuh aku enjoy banget syuting gitu. Waktu itu kita syuting FTV. FTV itu paling cuma 5 hari, 6 hari gitu kan. Jadi masih oke lah gitu, maksudnya kuliah juga gak keganggu gitu, dan aku suka banget dunianya gitu untuk menjadi orang yang lain-lain di setiap projectnya gitu kan. Cuma yang aku kurang suka yang waktu itu bikin aku ngeganjel adalah banyak banget waktu terbuang di lokasi syuting saat itu. Kurang efektif ya? Iya, aku merasa kurang efektif. Terus kadang waktu itu aku jadi lagi kuliah, aku ngerasa kayak gue gak bisa belajar nih apa segala macam, terus nilai kuliah nilai kuliah turun apa segala macam. Jadi aku kayak ntar pas balik lagi ke Jakarta nggak mau syuting lagi ya gitu. Tapi ternyata ya semua itu tergantung sama projectnya sih gitu. Kalau misalnya di atasnya udah benar nih gitu kan, ke bawah-bawahnya time manajemennya segala macam jadi lebih efisien gitu. Oke, aduh menarik banget ya ini dari banyak background, banyak pengalaman. Nah sekarang aku mau tanya dulu nih peran masing-masing di filmnya Hiya Kecen ini. Maaf ya. Buat momen itu. Nungguin kepleset ya. Iya, kalau dari Kak sendiri perannya sebagai apa? Terus mungkin bisa ceritain sedikit ya. Ini perannya karakternya seperti apa sih? Aku memerankan Lika. Lika ini udah ada di NKCTHI. Jadi ya
tinggal meneruskan aja. Olika tuh pacarnya Angkasa. Oke. Cewek yang mandiri, sabar, lebih kompos dibandingin Angkasanya. Ya gitu sih. Tapi di film ini sudah jadi istri. Iya, di film Di ini film udah sudah jadi istri. Betul. Oke. Kalau Jordi Kalau aku berperan sebagai Narendra muda, sebagai Narendra muda. sudah jelas versi mudanya dari Narendra. Oke. Iya, apa ya, dia di sini akan memberitahu ke penonton kalau Narendra itu kenapa di NKCTHI itu wataknya seperti itu ya. Karena banyak kan orang-orang kayak, kok bokapnya Angkasa posesif banget sih, terus kayak terlalu over sayangnya tuh berlebihan ke Awan segala macam. Nah di sini akan dijelaskan kenapa Terjawab Narendra ya di seperti sini. itu. Oke, Narendra ya, bapaknya. Narendra. Gimana rasanya jadi bapaknya? Kebetulan anak-anakku suka semua ya. Enggak ya? Kamu bilang Mario Dewanto. Cilada. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Udah, didikan Orang tua kami yang berhasil sukses. ya. Nah, kalau Kak Yunita di sini berperan sebagai Aku berperan sebagai Ajeng muda. Jadi kan Ajeng itu ada 3 ya sebenarnya. Ada yang versi yang paling tuanya, Tante Susan, ada yang waktu anaknya masih kecil-kecil, Kak Niken. Nah aku nih masih ABG-nya lah gitu. Jadi karakternya tuh masih, aku lihatnya masih menggebu-gebu, masih meledak-ledak emosinya juga. Darah muda ya. Iya, darah muda muda. itu masih kental banget ya Ajeng muda ini. Kalau sementara kalau udah yang udah sangat dewasa tuh, Ibu Ajeng sangat agung. iya nah, itu iya nah. Oh dulunya suka marah-marah dia. Bapaknya juga. Oke, terus gimana cara mendalami peran masing-masing? Apalagi ini kan sebelumnya udah ada. Apalagi kalau Jordi sama Kak Yunita kan sudah ada pemerannya sebelumnya. Walaupun memang ini karakter lebih mudanya. Mungkin bisa diceritain dong gimana sih membangun karakter-karakter atau gestur-gestur yang harus diiniin. Mungkin kalau aku lebih privilege dibandingin Yunita karena sosok dari Ajeng yang dewasa nggak ada di film ini. Kalau aku ada kesempatan lebih untuk mengenal Narendra kan karena Om Doninya juga ada gitu. Jadi ada momen transfer datanya lah kayak ini gue Narendra tuh kayak gini. Versi Narendra juga dari Mas Angga Sasongko tuh kita diskusikan gitu. Dan Mas Angga termasuk sutradara yang memberikan aku kebebasan buat membuat karakter Narendra di usia muda gitu. Karena Mas Angga bilang pasti usia 25 ke 50-an tuh udah beda kan. Nggak mungkin plek-ketiplek sama gitu. Dari segi logat, mungkin dari segi dia merespon kejadian di sekitarnya itu kan pasti akan beda lah Narendra muda dan dewasa. Jadi aku lumayan dikasih kebebasan tuh untuk membuat Narendra versi Jordi gitu. Jadi transfer datanya tuh ada banget momen transfer data, terus kayak synchronize kayak cara-cara kita little gesturnya tuh kita ada janjiannya gitu. Apa ada nggak gestur yang kayak kamu lihat dari Om Doni waktu jadi Narendra di ini bukan menurut aku aja sih, menurut mamaku setelah kemarin premier ternyata cara jalan aku sama Om Don tuh agak-agak mirip gitu kan, kayak dari bahunya agak stiff kayak agak gitu ya kan. Ada terus kayak ya bisa dilihat di trailer transisi Narendra dewasa ke tua pas lagi nengok di mobil itu. Ya aku sih merasa adalah benang merah Jordi dan Om Doni lewat Narendra itu ada gitu. Jadi emang small gesturnya sih yang aku pengen kasih tahu ke penonton gitu. Itu kamu pelajarin atau memang akhirnya ya sudah terbentuk gitu saja waktu syuting atau gimana? Dipelajari, maksudnya ya Om Doni ngebangunnya kayak apa Narendra. Iya dia orangnya tegas apa segala macam. Sedangkan menurutku Narendra di muda tuh nggak tegas, justru dia naif kan. Dia baru perantauan dari daerah, jadi cara dia melihat dunia, cara dia berinteraksi sama sosial tuh masih kayak cenderung bungkuk. Mungkin di Narendra yang dewasa dia udah lebih confident karena dia udah punya semua kan. Kalau yang muda tuh lebih kayak gitu salaman sama orang gitu. Jadi emang nggak plek-plek sama sih. Ada beberapa yang dulu dan sekarang tuh berbeda. Tapi ada beban sendiri nggak sih Jor? Maksudnya yang karena pertamanya nih langsung Om Doni Damara nih. Gitu kan. Waktu pertama kali ditawarin, Jor main dong ini di Narendra Muda, itu gimana? Kagetnya sih ada banget ya, maksudnya jadi Narendra Muda gitu kan. Cuman ya balik lagi karena Mas Angga di sini sutradara yang menurutku berhasil menciptakan kita nih para cast-nya tuh bisa berkreasi, terus alhamdulillahnya Om Don itu legend yang sangat humble dan gak pelit ilmu. Jadinya tuh gak jadi sebuah, ya overthink pasti ada. Karena kan
overthink itu lebih kayak ekspektasi penonton terhadap Narendra sama Narendra muda nih. Takutnya kayak enggak nih nggak mirip nih gitu. Itu sih sebetulnya yang aku gimana caranya gitu ya, sharingnya tuh terus-terusan sih. Gitu waktu reading ya kan Ajeng juga gitu kan. Dan kita waktu itu sempat ada acting coach juga kan, dan itu menurut aku sangat membantu sih gitu. Kayak kita belajar cara jalannya, kita membayangkan diri kita sebagai karakter itu cara jalannya seperti apa, cara ngomongnya seperti apa gitu. Dan kalau yang aku tarik garis besar dari Ajeng itu mungkin memang dia secara mentally berubah dari cara dia berpikir segala macam jadi lebih dewasa, tapi ayunya dia tuh kayak ada satu garis lurus yang ayunya itu nggak boleh lepas dari Ajeng. Emang dia tuh dari kecil ayu. Kalau anak-anak zaman sekarang bilangnya old money, takut banget. Old money, takut dia, jadi itu ya nggak bisa lepas sih, nggak bisa tiba-tiba jadi dia jadi cowaan, nggak bisa gitu. Emang dia ayu sejak lahir. Aku lah terlahir born this way. I was born this way. Benar. Tapi ada ngobrol juga nggak sama Tante Susani atau memang udah ini aja stay di karakternya yang kalau aku kebetulan aku belum ada kesempatan untuk ngobrol sama Tante Susani. Waktu itu juga belum sempat ngobrol sama Niken Anjani, tapi aku mempelajari, aku nonton NKCTHI itu puluhan kali sih. Serius? Bener. Mau dites nggak dialognya apa? Puluhan kali cara Tante Susan itu menghadapi anak-anaknya itu gimana, cara dia ngeliat segala macam, aku nonton itu puluhan kali sih. Oke. Jordi juga sampai puluhan kali? Aku nggak tahu berapa tapi sering. Karena banget. yang bikin jatuh cinta sama universe ini ya di NKCTHI iya, itu sebenarnya. sangat Pengenalan relate. karakternya semuanya kan. Kisah hidup mereka itu relate banget sama aku juga. Oke. Kalau Lika gimana? Yang dari satu, kedua Lika-liku lah. Lika dan Lika-liku dari Lika-liku jadi Lika gimana? Waduh, keren. Punchline-nya boleh. Apa ya? Mungkin kalau di NKCTHI kan Lika sama Angkasa masih pacaran. Kalau di sini kan mereka sudah menikah, sudah menjadi jadi suami istri gitu kan. Jadi ada perkembangan karakter. Terus apalagi ya? Aku tuh melihatnya di NKCTHI itu Lika tuh katalisator angkasa kan. Dan akhirnya di HIAKCN pun seperti itu gitu perannya gitu. Jadi memang Lika tuh harus compose, maksudnya ya mereka berdua berkonflik tapi angkasanya serabutan, buru-buru apa segala macam kayak galau apa, tapi Likanya enggak gitu loh. Jadi kayak kontras aja gitu. Likanya harus compose, harus ya maksudnya biasanya kan dalam tenang gitu. Iya, dalam pernikahan tuh ada satu yang begitu, ada satu yang emang dia lebih bisa menjaga itu kan. Ya itu sih. Oke. Terus yang kalau tektokan sama Rio Dewantonya gimana Kak? Waktu ya kalau yang sekarang tuh lebih intens nggak atau gimana sebelumnya? Nah, ini yang bedanya sama NKCTHI. Kalau di NKCTHI itu aku harus bangun chemistry banget sama Rio kan gitu. Tapi di sini aku karena kebutuhan scene-nya Lika dan Angkasa itu berkonflik dan tidak terkomunikasikan dengan baik, sehingga ada situasi tense, ada awkward, kikuk gitu kan. Jadi aku akhirnya memutuskan, oh oke deh kalau gitu gue coba di HIAKCN, aku nggak usah deket-deket banget ya sama Rio gitu. Jadi jaga aku jarak ya. Reading di lokasi syuting itu kayak ya udah nggak yang ngobrol-ngobrol banget, ngobrol tapi ya udah nggak yang mau secukupnya aja gitu. Nah justru sama Om Doni Damara aku tuh mepetin mulu gitu karena akan ada udah nonton belum Mbak? Jadi ada scene lah di mana scene di mana langsung aja buka Netflix. Betul. Jadi di mana Lika sama Ayah Narendra itu intens gitu ya. Nah jadi aku merasa untuk kebutuhan scene itu aku harus punya chemistry yang kuat sama Om Don gitu. Jadi aku mepetin beliau terus. Oke. Aku boleh kasih tepuk tangan dulu gak sih buat para pemainnya? Ini kayak seru banget gitu loh. Kayak berasa aku juga kayaknya aku ambil bagian dari peran apa ya? Boleh gak Mas Angga? Oke, kalau mau nanya ada gak kesulitan atau mungkin ada hal-hal yang tidak bisa dilupakan nih dalam proses ini syutingnya kapan ya? Syutingnya bulan Maret April 2022. Yes. Wah ingat. Kamu ingat banget, udah ingetnya ini ya. Masa Covid cuy. Benar. Itu gimana? Mungkin bisa diceritain ada nggak sulitnya seperti apa dalam proses syuting atau ada hal-hal yang kayak nggak akan bisa dilupain di pengalaman ini nih waktu syuting gitu. Kesulitan sih untuk Narendra muda dan Ajeng muda, in my opinion, aku nggak ada kesulitan chemistry sama Yunita gitu. Kita lancar banget ya maksudnya.
ya natural aja gitu, nggak perlu yang kayak gimana gitu. Kita ketemu ngobrol, kita ketemu Ngalir banget sih. diskusi, Iya. ngalir. Kesulitan yang aku ingat apa ya? Ya mungkin itu tadi ya, ekspektasi penonton terhadap Narendra. Karena menurutku Narendra di NKCTH itu lumayan ikonik kan, maksudnya lumayan nempel di kepala penonton tentang dia yang seperti apa. Nah, ini nih PR nih buat gua gimana caranya dia motivasinya tuh jelas ke arah sana gitu. Tapi bukan watak yang sama, kan beda dong. Iya, ini Narendra proses muda, kenapa bisa jadi prosesnya ini segitu. gimana ya caranya supaya tetap masih dalam satu garis gitu. Karena kan track back kan ke belakang. Iya. Gitu. Terus Kalau buat aku kesulitannya sih sama sekali, Mas Angga tuh benar-benar ngebuat semuanya tuh jadi mudah gitu loh, dan semua the whole team gitu loh. Jadi maksudnya kalau kesulitan aku dengan keadaan syuting segala macam nggak ada, tapi lebih ke akunya ke dalam, lebih pressure diri sendiri aja gitu. Cuma semua orang-orang hebat ini tuh ngebuat, karena kita misalnya pegangan satu sama lain, jadi ngangkat bebannya tuh nggak berat sama sekali. Jadi kerasa kok mudah banget ya, nyaman banget gitu loh. Jadi kayak keluar aja gitu semuanya dengan sendirinya, saking kayak nyamannya dengan satu sama lain. Tunggu, ini pertama kali berakting bareng? Pertama kali. Langsung klop ya? Langsung klop. Kalau Kak gimana? Ada nggak kesulitannya atau? Kesulitan buat Lika tuh, dialog Lika tuh pendek-pendek banget. Oke. Super minim. Iya lagi, bener. Jadi kayak itu sulit ya? Iya, jadi karena harus ada emosi yang kamu bisa sampaikan ke penonton tanpa dialog gitu. Jadi aku tuh sangat berhati-hati banget, kayak jangan sampai ini, soalnya penonton cuma akan ini beneran nih. Lihat gak sih? Kelihatan gak sih? Apa AC-nya kegedean? Enggak ini karena aku langsung ngebayangin scene-nya Mbak Lika gitu. Aku tuh pas baca script juga, aduh ya Allah, dialog Lika dikit banget lagi. Itu bukan memudahkan, tapi malah menaruh beban karena yang aku mau sampaikan itu cuma bisa lewat ekspresi muka aku. Kalau aku salah delivernya, nggak bisa kan nggak ada bantu dialog nih. Nanti penonton bisa kenapa sih gitu kan. Jadi kayak aku tuh kayak aduh hati-hati banget. Jadi tiap scene tuh aku kayak abis take gitu ya, aku suka kayak mau ngintip dong, soalnya takut gitu, kayak takut yang tadi gue sampaikan bener nggak ya terlihatnya gitu. Itu sih paling. Wah, berhasil. Aku langsung kebayang scene-nya sama ayah itu loh. Kayak kan even aku nggak ada dialog, nggak ada gitu kan. Jadi kayak perihnya tuh tapi berasa. Gue takut nyampeinnya itu sih paling. Itu ada waktu mau syutingnya ngapain dulu? Maksudnya ada ritual khusus nggak untuk kayak supaya bisa mendeliver puasa putih? Betul, putih. Aku latihan di kaca sih Mbak, jujur. Karena kayak aku mesti lihat penampakan aku tuh bener nggak, itu yang mau aku tuju, yang mau aku sampaikan ke penonton itu nyampe apa enggak. Jadi aku lihat diri aku di depan kaca sih. Oke. Aduh, jadi pengen jadi artis. Aduh. Oke, mau nanya ini tadi untuk Yunita sama Jordi gimana bangun chemistry? Kalau tadi kan langsung klop, tapi ada nggak kayak misalnya momen kita ngambil waktu dulu yuk berdua atau ngapain dulu gitu untuk bayar bangun? Itu dia, karena kita tuh kondisinya pada saat itu lagi COVID dan kita tuh bergiliran ya. Dia COVID, aku dia sembuh, aku COVID apa gue dulu ya? Ganti-gantian dulu. Pokoknya kita saling pernah kenal lah, Iya, gitu. Terus kayak kita sempet ada mau wacana untuk kita ketemu yuk gitu bareng, itu di luar kita jadwal ready kita gitu ya. Tapi benar-benar nggak ketemu waktunya gitu. Jadi kita maksimalin ketika ya mau nggak mau ketika kita latihan itu, ketika latihan dan ketika di lokasi gitu. Jadi nggak ada yang. Tapi chemistry mereka tuh gila banget. Aku lihat sih kayak langsung best deh. Senang banget ya, tapi aku senang banget dapat partner yang sangat kooperatif. It's a blast. Yes. Oke. Nah ini kan kalau untuk Jordi sama Kak Yunita kan settingnya 50. 50. Jauh juga ya. Kemerdekaan negara. Habis perang kebetulan. Pakai kebaya gitu ya. Nih baru merdeka. Mas bawa ini kan bambu runcing. Bambu runcing ya. Maaf Mas Angga, 80. Setting tahunnya 80. Ada nggak yang mungkin kacamatanya masih ganti. Padahal baru loh. Iya makanya. Beli lagi abis ini. Oke. 80 ya. Nah ini ada nggak yang diubah? Maksudnya dari looks atau ada banget dong. Ada banget. Apa aja? Kalau untuk Narendra ya Pak, mungkin Ajeng juga dari hairstyle kita tuh beda, masih yang kayak kuno banget lah. Kalau misalnya kalian udah nonton, terus kalau khusus Narendra, karena aku dan Om Don ada perbedaan tone color kulit, jadi aku akan ngejar ke Om Don duluan. Pastinya akan ngejar warnanya Om Don. Jadi aku ya tanning
colongan tanning atau kayak akhirnya dibantu sama makeup gitu. Cara pakai baju juga ya kayak dimasukin. Dan terus, kita sempat direferensiin film-film 80-an, jadi kita tuh tahu kondisi saat itu, cara berkomunikasi orang di saat itu tuh kayak apa gitu. Iya, sama Mas Angga sih nyuruh kita buat dengerin lagu-lagu tahun 80-an. Kayak lagunya Utha Likumahua, terus Chrisye, Iwan Fals. Itu apa? Membantu untuk maksudnya ada ininya nggak? Lebih ke feelingnya sih, karena kan kita tuh kayak masuk ke tahun 88. Setnya tuh beneran kayak Blok M zaman dulu tuh masih ada bemo gitu kan, masih yang kayak gitu. Jadi lumayan jalan-jalan kita berdua sih ada privilege untuk time travel gitu ke tahun 80. Surat-suratan itu lucu banget. Terus emang nanya ke orang tua kita kan tahun itu tuh pacaran tuh kayak apa sih? Telepon umum. Coba tanya anak zaman sekarang. Apa tuh telepon telepon umum? Iya, surat-suratan kayak tolong sampein dong gitu. Itu tuh kita belajar karena supaya lebih kawin aja sama tahun 88 gitu. Okay. Yang tanning itu apa? Ke pantai dulu gitu berjemur atau colongan gimana? aja, Colongan aja. Kalau misalnya kurang makeup tambahin. Iya, emang kelihatan agak degil ya di sini ya, biar baunya berasa. Bau orang sus. Aku tuh gak pernah banget rambut aku tuh pendek sejujurnya. Jadi itu kayak pertama kali pas Mas Angga, gue potong ya rambut lo. Oke. Ini pertama kalinya nih gitu. Jadi aku merelakan rambut aku yang selalu panjang itu akhirnya kemarin dipotong segini. Itu rambut asli? Rambut asli. Oh, emang dibikin agak ngembang gitu ya? Dan tahun 88 tuh full of hairspray sebetulnya ya. Iya, kayak rambut tuh tidak goyang. Badai gitu kayak tetap anti badai ya. Itu setiap syuting berarti di hairspray. Aku disirat dikit, ayo blow lagi. Oh, karena emang gayanya gede-gede gitu ya. Iya, gede gitu kan, gak bisa kempes. Kayak ngebayangin kayak dulu tuh gitu ya. Iya. Kayaknya buka bisnis hairspray oke. Iya oke. Nah, kalau untuk para penonton yang udah nonton gitu ya, mungkin nggak kalau ada di film ini ada koran Kompas 1 Maret 1987. Betul. Itu berita berita petinju Elias Pikal. Aduh, aku takut salah ngomong. Ya, jadi memang kalian tapi tahu ya? Enggak ada. Di sini enggak ada Ajeng, Sine Narendra ada. Sine Narendra ada. Tapi kamu enggak kalau itu ada koran Kompasnya? Jujur aku enggak ngeh. Tapi pas kayak di filmnya ada tulisannya gitu. Dan itu kayaknya asli, tapi enggak tahu gitu sih. Iya, karena memang di cerita ini ada berkaitan sama ada satu peristiwa di tahun 88 ya. Dan itu masuk ya sebagai media yang sudah lama. Keren, legendary. Ini pesan sponsor. Oke. Aku mau nanya lagi. Ini kan disutradari oleh Mas Angga. Gimana rasanya? Terus mungkin apa ya pressure-nya? Terus selama syuting. Kalau tadi udah di-spill sangat membantu. Tapi aku pengen tahu nih secara personal bagaimana sih bekerja sama dengan seorang Angga Dwi Mas Sasongko. Yang udah gimana Kak? Yang sudah berkali-kali. Seneng banget sih, kayak dari NKCTI juga kan udah sama Angga ya. Aku lihat gimana cara kerja dia dari reading pertama dia hadir gitu. Even aku screen test pun dia hadir gitu. Kayak aku merasa dia sangat involved, benar-benar menjadikan project NKCTI itu sebagai bayinya dia gitu. Dia KCN pun seperti itu gitu. Dia banyak banget mau dialog sama kita, mau diskusi gitu, mendengarkan juga masukan atau kayak pertanyaan-pertanyaan kita. Dan banyaklah ilmu yang kita ambil gitu. Dan tadi juga aku sempat ngobrol sama Jordi, enak banget ya Jord kalau kita syuting tuh, maksudnya kalau di atasnya itu ketua atau leadernya itu bagus, maksudnya dalam artian dia bisa memanage semuanya dengan baik, bisa menciptakan atmosfer kerja yang baik, itu ke bawah-bawah semua tuh ikut gitu energinya gitu. Makanya tadi Yudita juga bilang, jadi kita kayak ngangkat bebannya tuh bareng-bareng tuh ya itu gitu, karena kayak semuanya akhirnya enak, satu sinergi selaras gitu loh. Itu sih istimewanya itu. Gimana kalau Jordi sama Yudita? Galak gak sih Mas? Aku tuh awalnya mulesnya ada banget. Jangan ditanya, aku pertama kali ya? Film sama gue pertama kali, mulesnya ada banget. Soalnya kan aku nonton Keluarga Cemara, segala macam kan kayak emang film-film di sinema ini lumayan jadi favorit lah. Terus sekarang giliran gue nih gimana caranya. Ternyata pas kenal ngobrol, ternyata kita sama-sama Capricorn. Terus kayak yang bikin nagih kerja bareng sama Mas Angga itu, dia itu tahu apa yang mau dia lakukan gitu, bukan yang tiba-tiba clueless di lapangan terus kayak diskusi di lapangan. Enggak, itu cuman kayak
hari ini kita mau ini. Kalau misalnya ada penghalang atau ada trouble, dia udah tahu plan B, C-nya tuh dia udah ada gitu. Dan diskusi ke kitanya tuh enak. Dia bisa mentransfer isi otaknya ke kepala kita tuh 100% gitu. Jadi emang sebagai aktor tuh difasilitasi dalam artian kita boleh berkreasi, lo create karakter lo. Terus gimana pendapat lo soal Narendra, gimana lo soal lo setnya oke nggak, lo nyaman nggak sama bajunya diajak gitu. diskusi ya. Iya, dia selalu minta pendapat kita karena nggak tahu ya, menurut dia mungkin kenyamanan aktor juga penting. Jadi di kitanya juga ya udah, kita udah nyaman, yuk apapun yang terjadi itu bisa kita selesaikan gitu. Jadi nagih lah kerja sama Mas Angga. Iya, bener-bener kayak apa yang, dan dia tuh cara dia berkomunikasi tuh tidak menghakimi sama sekali gitu loh sebagai saudara. Jadinya yang kita terima juga, jadi dia misalnya kayak biasanya tuh di sela-sela lagi nunggu set dia suka ngajak ngobrol di sini sih apa gitu kayak, tapi dia lebih yang kalau gue bayangannya gini-gini, kalau lo gimana gitu loh. Jadi bukan cuma kita harus ikutin dia kan visi dia ya yang harus disampaikan di sini. Kita kan maksudnya tools yang akan menyampaikan itu, tapi kan visinya dia yang seperti apa. Tapi cara dia ngasih taunya tuh, kalau lo gimana? Gini-gini mas, ya benar juga deh. Jadi boleh kita di merge gitu saling loh. memiliki gitu project. Bukan project dia doang, tapi ini project kita. Seneng, ya itu sih. Itu kayaknya, maksudnya belum tentu semua orang punya ego yang bisa, kita tuh ini bersama loh gitu loh. Kadang ada yang kayak, Collective ini work, ini punya gue loh. Ini kan karya gue, jadi semua mau gue gitu. Bersama nggak sih lu? Setuju. Jadi waktu pertama kali dapet tawaran, ini apa? Maksudnya apa yang bikin akhirnya oke deh, gue mau gitu. Kayaknya siapa yang menolak? Justru aku, ini adalah film pertama aku. Iya, serius? Iya, ini film. Makanya Layar kemarin lebar kita pertama premier kamu. mulesnya ada Film banget. pertama aku. Jadi maksudnya emang bahas seperti ada yang tayang, tapi secara syuting ini yang pertama. Oke. Ini film pertama aku. Terus ada banget aku tuh ngobrol sama Mas Angga, bener-bener udah nahan nangis. Mas Angga thank you, udah ngasih change ini ke aku gitu, udah ngasih kepercayaan ini. Terus dia kayak, ya gue bisa lihat karakter itu di lo gitu. Berarti kita kan bareng kan ke kantor sinemanya kan. Aku bener-bener kayak thank you banget, karena aku juga fans dari universe ini gitu loh. Nanti kita cerita tentang hari itu aku nonton banget. Dan kedua juga aku nonton Story of Dinda, Story of Kale. Jadi aku fans gitu loh. Tiba-tiba aku ditawarkan untuk menjadi karakter yang porsinya tuh lumayan banyak gitu loh. Wah, itu aku senang banget. Itu benar mimpi jadi nyata. Bener. Kalau kan waktu akhirnya, tapi yang pertama tuh udah tahu belum kalau nanti akan ada lagi atau memang masih? Kayaknya project ini tuh semua personal ya buat kita. Iya. Kalau Yunita kayak gitu ya. Kalau aku tuh pembaca NKCTHI di Instagram, bukunya. Aku tuh pengikut gitu kan. Terus aku remember banget one day aku baca di Twitter NKCTHI mau difilmin. Terus aku kayak shit, nih film is gonna be cool gitu kan. How I wish gue tuh terlibat di project film tuh yang kayak gini. Maksudnya aku tuh, ini kan film pertama aku NKCTHI ya. Aku tuh sebelumnya udah sering screen test, meeting sama orang, tapi selalu gak pernah jadi karena either jadwalnya, either karakternya, either schedule-nya. Jadi kayak ada aja gitu kan. Schedule-nya. Jadi ada aja nggak jadi gitu kan. Jadi saat aku baca film mau buku mau difilmin, aduh keren banget, coba gue bisa ya digabung di project kayak gini gitu kan. Terus kayak weeks after that, Teteh Anggia DM aku di Instagram. Anggia Karisma itu produser NKCTHI. Gla, datang yuk ke Visinema meeting, kita ada project nih, masih konfidensial, datang aja dulu. Jadi aku datang, nggak tahu mau diajak meeting apa. Iya, jadi kita mau filmin NKCTHI dan kayaknya kita punya karakter yang menurut aku cocok buat kamu. Aku udah kayak gitu kayak, apakah ini manifestasi aku yang didengar olehmu gitu. Jadi kayak itu benar-benar personal banget. Kayak buat aku baca bukunya gitu loh. Aku selalu kayak Cecel, penulis NKCTHI itu kalau bikin story di Instagram NKCTHI, aku tuh selalu bacain satu-satu gitu. Jadi ketika aku dapat tawaran, udah nggak mikir 2 kali lagi, I'm in, udah pokoknya gue mau jadi apapun karakternya, gue mau gitu. Iya. Gitu sih. Jadi jadi dari awal tuh memang udah tahu nanti ini bakal ada lagi nih atau enggak, waktu itu tahu cuma ya? NKCTHI aja gitu. Terus ya mungkin mereka juga melihat bahwa universe ini bisa dikembangkan kan. Jadi terus ada lanjutannya. Iya. Ya semoga kita berdoa masih banyak universe lain. Amin. Oke, nah aku mau tanya masing-masing dari pemain, ada apa sih pelajaran hidup yang kalian dapat di dalam dari film ini atau mungkin dari karakter kalian sendiri gitu?
banyak ya. Soalnya ini kayak filmnya emang pelajaran hidup semua isinya ya. Pelajaran, iya benar. Kalau aku ngelihatnya kata maaf sih. Kata maaf tuh se-powerful itu ternyata gitu. Sesimpel kata maaf yang tulus dari orang tua tuh bisa membasuh seluruh luka anaknya loh gitu. Jadi mungkin emang kalau kita sebagai anak, apalagi di situ kan sepatu aku kan orang tua, point of view dari orang tua kan gitu. Jadi maksudnya emang anak tempatnya salah, tapi orang tua juga nggak menutup untuk salah gitu. Dan ternyata sesimpel kata itu tuh bisa mengobati semua luka gitu loh. Gitu sih. Iya sih. Karena orang tua nggak selalu benar gitu. Iya benar lagi, aku juga lagi ngerasain banget. Dan mereka kadang nggak sadar kan. Semoga orang tua aku nonton ya. Benar. Iya lagi ya ibu sebenarnya. Benar. Oke. Jadi itu ya. Kalau jadi gimana? Kalau dari aku, saking banyak ya, cuman yang ngepop di kepala kayak ternyata bukan cuma anak yang belajar ke orang tua gitu. Orang tua tuh juga perlu belajar ke anak gitu. Terus betapa pentingnya juga support system. Maksudnya ini melihat ke Narendra muda gitu ya. Dia hidup bukan sama keluarga, ayah kandung, ibu kandung dan saudaranya, tapi dia punya chosen family yang benar-benar saling support dan akhirnya membuat kayak spiritnya dia untuk hidup gitu. Kalau buat yang nonton filmnya gitu, Geng Kontrakan tuh adalah support sistemnya Narendra gitu. Jadi aku belajar kalau keluarga itu bukan cuma orang yang ada di dalam rumah kita, tapi orang yang ada di sekitar kita, support kita, negor kita kalau salah gitu. Bukannya cuma support aja, tapi ketika kita salah kita dipegang kayak lo salah, ayo berubah, ayo lu kenapa gitu. Itu penting banget gitu. Narendra sih tanpa Geng Kontrakan nggak tahu. Wah, iya. Benar butiran debu. Dan gue langsung kayak Betul. Oke, kalau Lika gimana nih Kak Lika? Yang menarik menurut aku adalah karena kan aku di present time Angkasa dan Om Don ya. Dari situ aku tuh bisa melihat gini. Mungkin hampir semua keluarga tuh punya luka yang secara tidak sadar akhirnya terbawa ke anak, ditransfer gitu kan. Akhirnya anak mengcopy bagaimana orang tuanya bersikap atau mengajarkan dia gitu kan. Sama seperti Angkasa gitu kan. But then at some point Angkasa akhirnya mungkin menyadari itu dan mau break the chain. Gue nggak boleh bawa ini ke bawah lagi gitu kan. Itu sih yang menarik buat aku. Oke. Boleh tepuk tangan. Jadi kayaknya buat kalian semua yang mau membangun rumah tangga, yang keluarganya mungkin punya banyak masalah, bolehlah nonton film ini ya. Semoga setelah nonton film ini jadi punya banyak punya insight banyak insight. Oh iya, harusnya gue nggak kayak gini sama nyokap gue gitu. Bisa loh kayak gitu. Oke, terima kasih banyak untuk para pemain. Oh masih ada ya? Masih ada, mohon maaf. Ada satu pertanyaan. 1 jam setengah lagi lah. Iya, maghrib lah. Nih, tunggu deh, ini kayaknya kacamata ini memang harus diganti lagi. Saya tidak bisa melihat pertanyaan. Quote-quote yang kalian ingat di semesta NKCTHI dong. Oh, yang di NKCTHI ya? Iya. Oh, NKCTHI atau yang pokoknya universe deh. Kan karena kan kalian semuanya ya? kan semuanya katanya penggemarnya NKCTHI ini. Aku pasti yang quote Ibu Ajeng, cinta akan lebih berarti ketika dia diperjuangkan. Terus kalau yang dari secara universe ini ya, pelan-pelan satu persatu. Sabar satu persatu. Sabar satu persatu itu yang kayak mind blowing kayak wow, ternyata kita terlalu berambisi, terlalu semuanya mau kita pegang gitu. Ternyata satu persatu aja. Lu mau kemana sih, buru-buru banget gitu. Itu juga aku setuju. Kalau yang di Hiak Chen, di hari ini akan kita ceritakan nanti tuh bukan quotes, dialognya Narendra buat bapak mertua. Ketika kita mencintai orang yang sama, kenapa harus ada rasa takut kalah di antara kita berdua? Maksudnya ini towards mertua dan calon menantu gitu. Itu lumayan, sebetulnya bukan cuma mertua dan calon menantu, misalnya kayak sama sahabat gitu. Kalau kita ada mencintai satu orang, kenapa kita harus bersaing? Kenapa kita nggak jadi tim aja gitu? Itu lumayan. Aku ada satu lagi di dialognya Kak Billy sama Angkasa. Aku suka banget. Dia bilang berumah tangga dan punya anak itu bukan suatu ajang pembuktian diri. Ayo teman-teman angkatan aku, relate nggak? Ya, gimana? Bukan pembuktian diri, tenang aja. Tolong hidup jangan kompetisi ya. Betul. Kayak
kan kita kan nggak ada di sini tuh, maksudnya kita Iya. nggak ada di, mereka kan syutingnya di Bali, kita kan di Jakarta gitu kan. Iya. Jadi pas aku nonton kemarin kayak Ketampar ya. Kena nih. Tolong lihat gitu. Pengen aku taruh di jidat saya gitu setiap orang-orang yang nyuruh-nyuruh ini ya. Jadi sekarang bisa kalau ada yang nanya-nanya gitu, langsung aja kirimin link Hia Kasihan di Netflix. Betul, langsung betul. nonton. Banyak tolong nonton. Tolong banget. Apa kan? Aduh, apa ya udah diambil semua nih, tambah satu Iya. persatu. Terus apalagi ya, cinta itu lebih berat. Sama sih kurang lebih itu favorit aku sudah diambil. Aku ada satu Oke, dari Mas apa itu? Wildan. iya. Hidup ini udah keras. Jadi jangan gampang patah. Iya. Aduh aku langsung jelek banget loh. Merinding gue. Udah. Oke, ini satu kali lagi. Oke. Kali lagi pertanyaan. Alasan harus nonton film hari ini akan kita ceritakan nanti. Ya ada kita lah. Benar. Para fansnya Jordi Prananta. Tolong ya, Hey, Jordi tolong. Family. Apa sih nama fans kamu Jordi siapa? Nisma. Jordi Pranata Family. Family. Tuh, Jordi Prananta Family. Harus nonton. Selain ada kalian, apa lagi yang harus? Coba. Kenapa? Karena ada Rio Dewanto. Di direct oleh Mas Angga Sasongko. Benar. Itu Kalau benar dari semua. aku, karena film ini tuh simple sebenarnya, sederhana, dan kadang malah justru hal yang simple dan sederhana itu yang bisa menjadi extraordinary kalau buat aku. Jadi dari kesederhanaan itu, dan ini kan tayangnya di Netflix ya, jadi kita bisa nonton di rumah bareng keluarga. Mudah-mudahan rasa nyaman yang kami rasakan pada saat syuting bisa nyampe buat nonton gitu. Kalau dari aku, hari ini akan kita ceritakan nanti kan pelengkap dari cerita keluarganya Narendra. Di pertama Awan, kedua Aurora, sekarang Angkasa gitu. Menurutku, buatku personal ya, dan kenapa kalian semua harus nonton film ini, terutama Hyakchen ini tuh akan memberikan kalian jawaban terhadap keresahan kalian terhadap masalah yang sedang terjadi di dalam rumah gitu. Benar. Mungkin susah berkomunikasi dengan ayah, mungkin sulit gimana nih cara jagain adik perempuannya gitu. Nah, NKCTH Universe ini tuh memiliki banyak sekali jawaban, jadi harus ditonton, benar-benar dinonton secara hikmat. Makanya tayangnya di Netflix karena biar bisa sampai pelukan sama mama, gitu kan, sama papa gitu. Jadi udah paling harus banget ditonton. Setuju dengan kurang lebih itu jawaban saya. Diambil semua ya. Sudah dirangkum dengan sangat sempurna. Oke. Terima kasih banyak untuk para pemain. Thank you Terima so kasih much. Ini penontonnya baru rame hari ini ya. Baru hari ini. Ini ada 7.000 kan? 7.100.000. Pokoknya sukses untuk filmnya, Terima semoga kasih. banyak ditonton, banyak Banyak mungkin yang terinspirasi sih. terinspirasi, Iya, banyak kita. keluarga-keluarga yang akhirnya rekonsiliasi. Betul. ya kan? Waduh, Penting. Oke, jadi teman-teman sahabat kompas.com, terima kasih udah menyaksikan Hype Talk. Sampai ketemu lagi di Hype Talk berikutnya, dan sukses terus perfilman Indonesia. Sehat-sehat semua. Terima kasih. Dadah. Thank you. Terima kasih.